Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ada kesempatan untuk sedikit berbagi terkait dengan apa sih sukses begitu ya. Kita sering berdiskusi dengan banyak orang, dengan banyak tipe, banyak genre, banyak tingkat umur gitu ya. Ada beberapa yang menarik dari hasil diskusi itu. Yang pertama itu mereka menganggap Elon Musk itu orang paling kaya di dunia saat ini sudah sukses begitu. Kemudian juga ada yang menyampaikan bahwa Cristiano Ronaldo, Messi, pemain bola terkenal, itu sukses begitu. Kemudian juga penyanyi top yang suka drakor gitu ya, atau dracin sekarang mungkin, itu aktris-aktrisnya itu dianggap sukses begitu. Nah, ini menarik untuk kita bahas, apakah Islam punya peta atau punya roadmap terkait sukses itu seperti apa begitu ya. Kalau kita melihat yang muncul sekarang, fenomena seperti itu ya tidak heran kita melihat ya. Kenapa? Ya karena memang kita sedang hidup di kondisi dan situasi yang menjadikan dunia itu sebagai tujuan ya. Uang itu sebagai nilai yang sangat berharga, sehingga segala sesuatu itu diukur dengan uang ya. Maka ada pepatah barat itu time is money gitu ya, waktu adalah uang, semuanya dikonversi ke uang. Nah, secara sederhana kalau kita ingin melihat sukses itu apa, saya tertarik dengan definisi yang disampaikan oleh Ustadz Dwi Condro Triyono PhD ya, salah seorang pakar ekonomi Islam. Dia menyampaikan begini, sukses itu tercapainya tujuan. Nah, jadi sebenarnya ketika kita ingin mengukur kita ini sukses atau tidak, seseorang sukses atau tidak, itu kita harus konfirmasi dulu tujuannya apa. Kalau seseorang yang memang dari awal tujuannya adalah mengejar harta sebanyak-banyaknya, maka untuk ukuran dia sudah sukses. Kenapa? Karena tujuannya tercapai. Bahkan yang kondisi paling ekstrim misalnya, seorang maling, dia akan sukses kalau tujuannya tercapai, yaitu mengambil sesuatu yang bukan haknya tanpa diketahui oleh orang lain ya. Itu sukses berarti. Koruptor juga sukses kalau dia tidak diketahui dia korupsi begitu ya. Nah, jadi yang paling penting didiskusikan sebenarnya tujuan hidup itu seperti apa? Tujuan kita sebagai manusia itu bagaimana? Apakah Islam tidak menggarisbawahi atau tidak menentukan? Apakah Allah sebagai pencipta kita itu tidak menentukan tujuan manusia diciptakan? Nah, ternyata kalau kita kaji di dalam Al-Quran itu jelas ya, ini populer sekali terkait dengan pembahasan bahwa tujuan manusia Allah ciptakan itu termasuk jin adalah untuk beribadah kepada Allah. Maka bagi kita sebagai seorang muslim, tentu kita harus senantiasa memeriksa diri kita. Kita ini apakah sekarang sedang beribadah? Nah, hal ini pun sering disalahpahami akibat pemikiran di tengah-tengah umat yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar, sehingga menganggap ibadah itu terbatas kepada ritual, atau yang kita kenal dengan ibadah mahdoh ya. Sehingga ketika dia sudah sholat, dia sudah zakat, bahkan haji berkali-kali begitu ya, umroh tidak putus begitu ya, sedekahnya lancar, itu dia sudah menganggap dirinya sudah melaksanakan tujuan penciptaan. Di satu sisi dia tidak peduli ketika misalnya lingkungan di tengah-tengah kita, hukum Allah tidak tegak, kemudian riba merajalela dan dilegalkan oleh kekuasaan begitu ya. Nah, itu mereka tidak peduli dan mereka merasa aman-aman saja begitu. Nah, maka kita juga perlu garis bawahi ibadah itu apakah hanya sebatas itu? Itu pertanyaan kritisnya di sana. Nah, kalau dalam Islam, sependek yang saya pahami, ibadah itu kan ada mahdoh dan ghairu mahdoh. Maka akan rugi kita kalau seandainya kita melihat ibadah itu hanya sebatas mahdoh saja.
Ibadah mahdoh itu ritual atau peribadatan yang memang tata caranya, kaifiatnya itu Nabi contohkan, Nabi perintahkan seperti sholat, haji dan lain-lain dan yang semisal itu. Nah, di luar itu maka ada ibadah ghairu mahdoh. Nah, ibadah ghairu mahdoh itu segala aktivitas bisa jadi ibadah. Kita bekerja, kita memberikan sesuatu yang kita korbankan ya di pekerjaan. Nah, dia akan bernilai ibadah ketika terpenuhi dua syarat, yaitu niatnya lillahi ta'ala, karena tujuan kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, maka segala sesuatu yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Karena Allah itu maha pencemburu, Allah itu tidak akan menerima apapun aktivitas atau amal yang itu terselip niat atau sesuatu intention atau kecenderungan yang selain Allah begitu. Maka tidak akan diterima. Jadi syaratnya harus benar-benar karena Allah, lillahi ta'ala. Maka kita tidak bisa bergantung kepada manusia. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ur rasul. Ya, tata caranya, kaifiatnya, metode dan cara atau uslub pelaksanaannya itu harus mencontoh Rasulullah. Maka insya Allah itu akan bernilai ibadah. Sehingga bisa jadi 24 jam kita hidup sehari itu semuanya bernilai ibadah. Ketika kita tidur, niatnya karena Allah, karena untuk mengistirahatkan badan agar besoknya bisa beribadah lagi semaksimal mungkin. Kemudian tata caranya kita mengikuti Rasulullah, sunnahnya dalam adab-adab tidur misalnya, maka tidur kita yang mungkin 8 jam atau sekian jam itu akan bernilai ibadah. Nah, jadi memang sukses itu perlu kita garis bawahi, bukan dilihat dari harta. Kalau dilihat dari harta tentu Qarun orang paling sukses, padahal Qarun Allah jadikan sebagai contoh buruk dalam Al-Quran bahwa harta tidak menghantarkan dia menjadi mulia. Nah, kalau kita lihat sahabat Nabi yang terkenal ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, maka contoh-contoh yang punya harta banyak dan dia sukses dengan hartanya. Maka yang dilihat tujuannya. Ya, jadi harta itu ketika ditangani dengan tujuan yang benar, beribadat kepada Allah, maka insya Allah harta akan mengantarkan dia kepada sukses. Namun hati-hati, ini tidak menjadikan kita overclaim ya, karena Allah juga membenci hambanya yang menganggap dirinya sudah bersih, sudah suci, tidak begitu juga. Tapi setidak-tidaknya secara zahir kita harus senantiasa memeriksa kegiatan kita, apakah ini dalam rangka ibadah atau bukan. Tujuan kita apakah sejalan dengan tujuan penciptaan. Nah, sehingga insya Allah ya kita ketika membiasakan diri untuk beramal soleh, berbuat yang baik, maka Allah mudahkan bagi kita untuk mencapai tujuan penciptaan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun hati-hati juga bahwa amal itu tergantung akhirnya. Ya, ada riwayat ketika ahli ibadah ya di sepanjang hidupnya itu dia terkenal ahli ibadah ya sebagai Abdullah, namun di akhir penghujung hidupnya dia bermaksiat kepada Allah. Ya, sehingga apa? Maka dia digolongkan kepada orang-orang yang bermaksiat. Ya, karena ibadah itu amal manusia tergantung penutupnya. Nah, begitu juga secara yang berlawanan contohnya ketika seorang yang membunuh 99 orang. Kemudian dia bertanya kepada ahli ibadah, apakah ini taubat saya akan diterima? Kemudian ahli ibadah ini menjawab, wah kalau begitu kamu nggak bakalan diterima. Akhirnya dia bunuh itu ahli ibadah, genap 100 yang dibunuh. Kemudian dia juga bertanya juga kepada ahli ilmu. Ya, maka disarankan oleh ahli ilmu itu bahwa Allah maha luas taubatnya, maka Anda harus meninggalkan tempat ini menuju ke tempat yang akan memudahkan untuk melaksanakan taubat. Nah, qadarullah di perjalanan dia meninggal. Sehingga berebut malaikat kebaikan dan yang mencatat keburukan. Sehingga Allah perintahkan untuk mengukur jaraknya. Kemana yang lebih dekat. Ketika setelah diukur, ternyata jaraknya lebih dekat kepada tujuannya. Padahal, ya dia belum sempat beramal. Kebaikan dia hanya menjaga niatnya yang kuat, dia akan bertaubat, tapi belum sampai di tujuan dia sudah meninggal. Itu saja sudah Allah catatkan dia sebagai husnul khotimah. Nah, jadi kita harus senantiasa menjaga setiap amal kita jaga setiap saat, kita juga tidak boleh merasa diri kita sudah sesuai dengan tujuan penciptaan, tidak. Tapi secara zahir, tuntunan bagi kita
beramallah, maka Allah akan mudahkan. Ketika kita memilih amal kebaikan, maka insya Allah Allah mudahkan sehingga tujuan penciptaan kita tercapai. Dan umumnya orang-orang yang terbiasa beribadah kepada Allah, lillahi ta'ala, dia akan menutup dengan kebaikan. Walaupun ada pengecualian. Nah demikian ya terkait dengan apa sih sukses menurut syariat Islam. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir bagikan sedikit ya menjadi bekal bagi kita untuk direnungkan sehingga kita bisa memilih ya apa yang harus kita lakukan. Nah, kita bisa memilih lingkungan yang sesuai dengan supaya tujuan kita beribadah tercapai. Nah, pondok pesantren salah satunya bagi kita sebagai pekerja atau sebagai pelajar, maka insya Allah di lingkungan pesantren akan terjaga secara zahir bahwa kita tetap dalam rangka menggapai ridha Allah sehingga tujuan ketika kita tercapai. Walaupun sekali lagi tidak ada jaminan di pondok itu akan selalu baik, tidak. Kenapa? Karena kebaikan itu adalah amalan hati, ya, iman dan keyakinan amalan hati. Semuanya tergantung diri kita dan hanya diri kita dan Allah yang tahu. Namun setidak-tidaknya secara zahir kita sudah berusaha berada di lingkungan yang baik. Ketika kita bermaksiat ada yang mengingatkan, insya Allah ya untuk saat ini pondok menjadi salah satu pilihan ya yang paling masuk akal bagi kita agar tujuan penciptaan kita sebagai hamba Allah, tujuan penciptaan kita untuk beribadah kepada Allah tercapai. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.